Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat berjumpa kembali bersama saya Yuliatul Adawiyah, mahasiswi IAIN Madura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Syariah, kelas B semester 1. NIM 203 830 32160, nomor absen 40. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengupas sedikit materi mengenai sejarah munculnya tasawuf di Indonesia dan berkembangnya tasawuf di Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah ilmu tasawuf yang diampu oleh Bapak Muhammad Khalid Wardi MHI. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama tentang sejarah munculnya tasawuf. Dengan dikatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi, maka dapat diketahui bahwa tasawuf tidak bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia. Tasawuf datang ke Indonesia paling cepat pada awal abad ke-2 Hijriah. Yang jelas pada abad ke-8 Hijriah atau ke-14 Masehi. Faham tasawuf sudah mendapat pasaran di Indonesia. Alasan yang dikemukakan dalam hal ini yaitu yang pertama, tokoh-tokoh sufi angkatan pertama, Rabi'an al-Adawiyah, Sufyan Tsauri, dan ketiga-tiganya itu dari Basrah. Kemudian Ibrahim bin Adam dan Syakik al-Balki. Dan yang kedua, dari Persia, hidup antara akhir abad ke-1 sampai akhir abad ke-2 Hijriah. Tentu saja, faham tasawuf mereka ini paling cepat menyebar pada awal abad ke-2 Hijriah. Bahkan tidak jauh setelah itu. Yang mula-mula Islam di Indonesia itu adalah para pedagang yang mempunyai perhatian pada urusan bisnis dan berkewajiban untuk menyiarkan agama yang mereka anut. Mereka tidak pernah disebut sebagai ahli tasawuf. Dan yang ketiga, paham-paham tarekat yang berkembang di Indonesia seperti Naksabandiyah, Qadariyah, dan Satariyah. Masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu sejarah perkembangan tasawuf di Indonesia. Membahas perkembangan tasawuf di Indonesia tidak lepas dari pengkajian proses islamisasi di kawasan ini. Sebab penyebaran Islam di Nusantara merupakan jasa para sufi. Dari sekian banyak naskah lama yang berasal dari Sumatera, baik yang ditulis dari bahasa Arab maupun bahasa Melayu, berorientasi sufisme. Hal ini menunjukkan bahwa pengikut tasawuf merupakan unsur yang sangat dominan dalam masyarakat pada masa itu. Sejak berdirinya Kerajaan Islam Pasai, kawasan Pasai menjadi titik sentral penyebaran agama Islam ke berbagai daerah di Sumatera dan pesisir utara Pulau Jawa. Islam tersebar di ranah Minangkabau atas upaya Syekh Burhanuddin Ulakan, murid Abdul Rauf Singkel, yang terkenal dengan Syekh Tarekat Satariyah. Ulama-ulama besar yang muncul kemudian di daerah ini pada umumnya berasal dari didikan Syekh Ulakan, seperti Tuanku Nan Ranceh, Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Pasaman, Tuanku Lintau, dan lain-lain.
Penyebaran Islam ke Pulau Jawa juga berasal dari Kerajaan Pasai, terutama atas jasa Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishak, dan Ibrahim Asmoro. Yang ketiganya adalah Abituren Pasai. Melalui keuletan itulah berdiri Kerajaan Islam Demak yang kemudian menguasai Banten dan Batavia melalui Syarif Hidayatullah. Perkembangan Islam selanjutnya digerakkan oleh Wali Songo atau Wali Sembilan. Sebutan itu sudah cukup menunjukkan bahwa mereka adalah penghayat tasawuf yang sudah sampai pada derajat wali. Para wali bukan saja berperan sebagai penyiar Islam, melainkan mereka juga ikut berperan kuat pada pusat kekuasaan kesultanan. Karena posisi itulah mereka mendapat gelar susuhunan yang biasa disebut sunan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.